Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi ekstra minggu kemarin. Langsung saja. Pertama, kita cari Visual Studio, lalu kita buka. Kita cari Visual Studio-nya dulu. Kita buka Visual Studio. Setelah itu kita create new project. Lalu di sini kita cari Visual Basic. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari Windows Form App dalam kurung .NET Framework. Cari yang tulisannya Windows Form App dalam kurung .NET Framework. Setelah itu kita klik sekali. Setelah itu kita klik next. Setelah itu kita beri nama projectnya. Di sini saya akan memberi nama kalkulator sederhana. Setelah itu kita klik create. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sebelumnya saya mau jelaskan. Jadi ini namanya Windows Form. Jadi kotak yang ini itu namanya Windows Form. Nah, di dalam Windows Form ini nanti itu akan ada beberapa komponen-komponen seperti button, terus text input, terus bisa juga table. Nah, komponen-komponen tersebutlah yang nanti akan ditampilkan di dalam aplikasi. Jadi langsung saja. Pertama, kita ubah dulu judul formnya ini. Ini kan form 1. Kita cari dulu di sini teksnya. Form 1 kita ubah jadi kalkulator sederhana. Oke. Lalu selanjutnya kita sesuaikan ukuran formnya. Terus kita coba run. Nah, ini hasil aplikasinya. Belum ada apa-apa karena kita belum menambahkan apapun di dalamnya ketika di run. Contohnya di sini kita menambahkan label. Kita menambahkan label 1. Terus kita di sini ubah tulisannya, label dari label 1 kita ubah jadi halo. Jadi untuk mengubah jadi yang di sebelah kanan bawah ini namanya itu properties. Nah, fungsi si properties ini tuh buat merubah semua yang ada di sini. Seumpama saya pengen merubah saya pengen memperbesar tulisan halo ini. Saya klik sekali pada halo ini, lalu saya ke properties, saya cari di sini font, lalu saya klik ini, lalu saya pilih ukuran fontnya, font size-nya, lalu klik OK, maka dia akan berubah ukurannya. Jadi fungsi dari properties ini untuk merubah yang ada di dalam sini, yang ada di dalam Windows Form, termasuk Windows Form-nya itu sendiri. Nah, kalau dilihat di sebelah kirinya Windows Form itu ada toolbox. Nah, toolbox ini itu berisi kumpulan komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam Windows Form ini. Jadi seumpama kita pengen nambahin button, ya kita carinya di toolbox ini. Kita cari button. Nah, kita tinggal tarik dari toolbox ini, kita tinggal klik, tahan, tarik, kita drag ke sini, dilepas, dia otomatis nambah ke sini. Kalau ini kita run, nah di dalam aplikasinya ada label halo dan
button 1. Nah, ini kan aplikasinya waktu di start kan, waktu dijalankan kan dia kan nggak tepat di tengah layar tuh. Nah, ini bisa kita buat supaya di waktu di start itu dia langsung pas di tengah layar. Caranya gimana? Pertama, kita klik dulu sekali di ini di kalkulator sederhana, kita klik sekali. Setelah itu kita ke properties, kita scroll ke bawah, kita cari start position. Kita cari start position, kita ubah ke center screen. Nah, kalau mungkin di Visual Studio kalian nanti tampilan propertiesnya kayak gini, urutannya beda, itu kalian bisa ubah dengan cara ngeklik ini yang alphabetical ini, supaya dia urutannya urut alfabet biar mudah nyarinya. Nah, ini kan tadi kita ubah start posisinya menjadi center screen, dan sekarang waktu kita run, dia akan secara otomatis langsung berada di tengah layar ketika di start. Loh, dia langsung ada di tengah layar. Oke, setelah itu kita hapus dulu ini. Setelah itu kita akan menambahkan komponen-komponen yang akan ada di dalam aplikasi kalkulator sederhana ini. Komponen apa saja itu? Yang pertama, jelas text input, text box. Kita cari di toolbox text box. Nah, ini kita drag, kita tarik ke dalam kalkulator Windows Form. Setelah itu kita ke properties, kita cari name, kita ubah menjadi bil 1, yang artinya bilangan 1. Jadi text box ini nanti fungsinya itu buat menampung nilai pertama. Kan kalau kalkulator itu kan ada seumpama 1 tambah 1 berarti kan ada 2 nilai. Jadi si text box 1 ini fungsinya buat menampung nilai pertama. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi text box 1 lagi buat menampung nilai keduanya. Tambahkan lagi satu text box lagi. Terus kita ke properties, cari name lagi, kita ubah menjadi bil 2. Jadi di text box bil 2 ini nanti dia akan menampung nilai dari bilangan kedua. Oke, setelah itu, setelah text box, kita sekarang tambahkan button. Oke, button. Setelah itu kita ke properties, kita ubah name-nya jadi tambah, lalu kita cari teks di sini, kita ubah jadi plus. Oke. Setelah itu supaya tidak lama, ini bisa kita copy. Jadi ini Ctrl C, setelah itu di sini Ctrl V. Nah, terus kita tinggal ubah aja ininya jadi kurang. Setelah itu kita ubah teksnya jadi minus. Lalu ini kita copy lagi, kita paste, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu name-nya kita ubah jadi kali, lalu teksnya kita ubah jadi X, lalu kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita ubah lagi name-nya jadi bagi, terus kita ubah teksnya jadi garis miring. Nah, kalau dari tadi kan saya kan di sini kan ngubah name nih. Nah, apa sih name itu? Jadi name nanti itu adalah keyword yang kita gunakan untuk memanggil di programnya. Jadi seumpama saya pengen merintah button plus, button tambah, berarti nanti di program saya akan manggil button tambah.
Jadi seperti itu. Terus ini kita sesuaikan. Lalu setelah kita menambahkan button, kita tambahkan label untuk menampilkan hasil dari penjumlahan, hasil dari operasi aritmatika ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tambahkan label, kita ubah name-nya jadi hasil. Setelah itu kita ubah ukuran fontnya jadi 16. Setelah itu kita cari di sini namanya auto size supaya ukurannya bisa diubah. Kita tarik ke sini, lalu kita buat tulisannya ini ke tengah. Kita cari text align, kita ubah ke middle center. Setelah itu ini teksnya kita hapus, kita kosongi. Oke. Selanjutnya kita akan mulai program. Yang pertama, kita double klik pada button tambah ini. Kita double klik. Oke. Setelah di double klik, di sini kita bikin variabel terlebih dahulu. Dim a s integer sama dengan teks bil 1 dot text. Nah, apa sih maksudnya sintaks ini? Sintaks ini itu di sini kita mendeklarasikan variabel A dengan tipe data integer. Lalu isi dari variabel A ini apa? Isi dari variabel A itu nilai yang dimasukkan ke dalam text box bil 1 ini. Nah, makanya di sini saya tulis bil1.text. Berarti saya mengambil nilai yang dimasukkan ke dalam text box ini. Selanjutnya kita ambil nilai dari text box bil 2. Caranya sama, kita deklarasikan lagi satu variabel lagi. Kita deklarasikan variabel B as integer sama dengan bil 2. Kita ngambil nilai dari text box bil 2 di sini. Kita ngambil nilai dari text box bil 2 dot text. Selanjutnya kita bikin satu variabel lagi buat menampung hasil dari, kan di sini kan tambah, berarti kita buat satu variabel lagi buat menampung hasil dari penjumlahan variabel nilai bilangan 1 dan nilai bilangan 2. Caranya gimana? Kita deklarasikan lagi satu variabel lagi, variabel C as integer sama dengan A, kita ngambil nilai A ini, variabel A, plus B. Artinya A tambah B. Nilai dari variabel A ditambah nilai dari variabel B. Nilai variabel A berisi nilai dari bilangan 1.text, yaitu text box 1, yaitu text box bil 1. Nilai dari variabel B berasal dari text box bil 2. Nah, setelah kita melakukan proses penjumlahan dan kita masukkan ke dalam variabel C di sini, selanjutnya kita tampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Caranya kita tampilkan ke dalam text box hasil ini yang sudah kita buat tadi. Kita tampilkan ke dalam label hasil yang sudah kita buat tadi. Caranya dengan, kan di sini tadi kan kita membuat text box label hasil. Nah, label hasil ini tadi kan kita namain, name-nya kita ubah jadi hasil. Nah, cara ngubah tulisan yang ada di label hasil ini gimana? Gini, kita panggil
kita tulis di sini hasil dot text sama dengan C. Nah, lalu kita coba run, kita start. Seumpama di sini saya mau 4 ditambah 3, 4 ditambah 2, kita klik plus, dia jadi 6. Udah jalan kan? Nah, tapi di sini ketika ini salah satunya kosong, dia akan error. Dia akan error. Nah, caranya gimana supaya nggak error? Kita validasi dulu. Kita berikan validasi terlebih dahulu. Caranya dengan kita tambahkan kode di sini. Kita enter aja di bawah hasil ini. If bill 1 dot text sama dengan petik 2 kali, then message box msg box dalam buka kurung tutup kurung tanda petik 2 kali, mohon lengkapi input. Jadi ketika di sini, jadi fungsi dari sintaks ini adalah ketika text box bill 1 ini kosong, tidak ada nilainya, maka dia akan menampilkan pesan mohon lengkapi input. Nah, di sini kan ada dua text box, bill 1 dan bill 2. Nah, ini kan baru bill 1. Nah, supaya ketika bill 1 atau bill 2-nya itu ketika salah satunya kosong itu akan muncul ini, caranya di sini kita tambahkan lagi di sebelahnya. Ini kita tambahkan or bill 2 dot text sama dengan. Jadi di sini saya membuat sebuah kondisi yang dimana apabila bill 1 dot text sama dengan kosong, ini artinya kosong, atau bill 2 dot text sama dengan kosong. Jadi apabila bill 1 atau bill 2 ini kosong, maka secara otomatis aplikasi akan menampilkan pesan mohon lengkapi input. Nah, apabila bill 1 atau bill 2 tidak kosong, maka di sini nah kode ini tadi kita blok dulu dari dim A sampai hasil dot text sama dengan C, kita blok, kita cut, lalu kita paste di bawahnya else ini, kita paste di bawahnya else, paste. Oke. Setelah kita paste, kita coba jalankan. Nah, ini kan seumpama ini belum tak isi kan ya, terus ini langsung tak klik tambah, dia akan muncul tulisan mohon lengkapi input. Terus terus seumpama ini tak isi 12, terus ini tak klik tambah, dia akan muncul lagi tulisan melengkapi input. Karena apa? Text box bill 2 nya masih kosong. Tapi seumpama ini tak isi 3, dia udah nggak akan nampilin pesan lagi, dia akan langsung ngitung hasilnya 12 tambah 3 sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita akan, nah ini kan untuk fungsi tambah udah selesai. Selanjutnya kita akan memfungsikan button kurang, kali, dan bagi. Caranya sama seperti tadi, button kurang ini, pertama button kurang ini kita klik 2 kali. Setelah itu karena berhubung supaya cepat, kita copy dari ini if bill 1 dot text ini sampai if, kita copy. Setelah itu Ctrl C, setelah itu kita paste di bawahnya kurang dot click ini, kita paste. Nah,
Kenapa kok saya copy paste tidak nulis lagi? Karena sebenarnya logika dari fungsi tambah dan fungsi kurang itu kurang lebih sama, hanya berbeda operatornya saja. Jadi di sini saya tinggal copy paste yang ada di tambah, lalu di kurang ini saya tinggal merubah aja simbol plus ini menjadi minus. Nah, secara otomatis ini sudah bisa menjalankan proses pengurangan. Coba sekarang kita jalankan. 12 ditambah 7. Kalau ditambah 19. Nah, kalau kita klik kurang, 12 kurangi 7 sama dengan 5. Jadi hanya tinggal merubah simbol plusnya ini tadi ke minus. Karena secara logika sama, hanya berbeda operator saja. Selanjutnya untuk kali dan bagi juga sama. Untuk kali kita double klik, kita copy dari kurangin tadi, kita ambil dari if sampai if, kita blok. Setelah itu kita Ctrl C. Setelah itu kita taruh di bawah, kita paste di bawahnya private sub ini, Ctrl C. Lalu operator simbol kurang ini kita ubah ke kali, ke bintang. Untuk perkalian di pemrograman itu menggunakan bintang ya. Jadi simbol perkalian di pemrograman itu menggunakan bintang. Setelah itu kita coba run. Terus kita isi di sini 5 kali 3. Terus textbox build satunya kita isi 5, textbox build 2 nya kita isi 3, terus kita klik kali, maka hasilnya 15. 5 kali 3. Terus kalau seumpama kita di sini klik tambah, hasilnya 8. 5 tambah 3, 8. Kalau seumpama di sini kita klik kurang, maka hasilnya sama dengan 2. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Oke, yang terakhir kita fungsikan button bagi. Sama kayak tadi, kita double klik button baginya. Setelah itu kita copy paste dari kali ini, dari fungsi kali ini tadi. Kita copy paste dari if sampai end if. Copy pastenya dari if sampai end if ya. Lalu kita copy, Ctrl C. Lalu kita paste di bawahnya private sub bagi underscore klik. Kita paste, Ctrl V. Lalu simbol bintang ini kita ubah ke garis miring. Jadi untuk pembagian di pemrograman itu menggunakan simbol garis miring. Lalu kita coba jalankan. Oke. Kita coba 9 bagi 3. Kita bagi 9 bagi 3 sama dengan 3. Seumpama sekarang 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi minggu lalu. Bagi yang minggu kemarin terkendala join Google Meet, bisa melihat video ini untuk mempelajari materi minggu yang kemarin. Mohon maaf saya baru bisa bikin videonya kemarin karena sibuk dengan urusan kuliah, jadi baru sempat bikin videonya sekarang. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.